salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf rekan-rekan mahasiswa semua, apakah suara saya bisa dimonitor dengan jelas? Terdengar, Masuk. Dengar ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kan ini saya dari kampus dan ini komputernya baru, harus penyesuaian ya, harus adaptasi dengan laptop yang baru di fakultas. Baik rekan-rekan semua, jadi pada kelas sebelumnya oleh Ibu Destri telah disampaikan tentang sahnya perkawinan, yaitu terkait dengan rukun dan syarat dari perkawinan menurut hukum Islam, dan juga telah disampaikan tentang pencegahan dan juga pembatalan perkawinan. Nah, untuk saat ini akan melanjutkan yang lain masih terkait dengan hukum perkawinan Islam, yaitu tentang kawin hamil ya, tentang kawin hamil. Baik, jadi dalam kenyataan di masyarakat dijumpai adanya kenyataan ada wanita yang hamil tapi yang bersangkutan belum menikah ya, belum melaksanakan perkawinan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah wanita yang dalam kondisi hamil tersebut dapat dinikahkan langsung ataukah harus menunggu sampai anak yang dikandungnya itu lahir ya. Nah, terkait hal tersebut, dalam kompilasi hukum Islam diatur demikian. Ya, maaf. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kawin hamil? Jadi yang dimaksud dengan kawin hamil adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil ya. Jadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil ya. Dan hamil tadi adalah di luar pernikahan, artinya si wanita tadi belum melangsungkan perkawinan. Nah, terkait hal tersebut dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 53 menyatakan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan atau dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Ini ketentuan pertama. Jadi wanita yang dalam kondisi hamil tadi dapat dikawinkan atau dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jadi nikahnya harus dengan pria yang menghamilinya, bukan dengan pria lain. Karena kalau dinikahkan dengan pria yang lain yang bukan menghamili, nanti berakibat nikahnya tidak sah. Jadi ketentuan pertama, yaitu dapat dinikahkan tapi harus dengan pria atau laki-laki yang menghamilinya. Yang kedua, yaitu bahwa perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak. Jadi tidak harus menunggu kelahiran anak. Jadi dalam kondisi hamil ya, mungkin hamil 1 bulan, mungkin hamil 3 bulan, mungkin hamil 6 bulan ya, itu langsung dinikahkan tanpa harus menunggu kelahiran anak ya. Itu yang kedua. Ketentuan yang terakhir yaitu bahwa perkawinan tersebut tidak perlu dilakukan ulang ya ketika anaknya lahir. Jadi tidak perlu dilakukan perkawinan ulang ketika anaknya lahir. Jadi nikahnya tadi sudah sah asalkan dinikahkan dengan pria yang menghamilinya ya. Nah, ini terkait dengan kasus adanya wanita hamil sebelum menikah. Jadi intinya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak, dan setelah anaknya lahir tidak perlu dilakukan perkawinan ulang. Baik, demikian. Apakah ada tanggapan terkait persoalan ini, rekan-rekan? Ya. Ya, Pak.
kalau misal untuk korban perkosaan kayak gitu Pak, berarti kan itu kan eh, hamil di luar nikah ya Pak. Apakah juga harus dikawinkan dengan si laki-lakinya itu Pak yang memperkosanya tadi? Iya, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan kita, kalau ada wanita yang hamil karena korban perkosaan ya, apakah harus ya dinikahkan dengan pria yang memperkosa tadi? Nah, terhadap hal ini kita lihat pertama untuk sahnya perkawinan itu kan salah satunya adalah syaratnya harus ada persetujuan ya dari kedua belah pihak, calon suami dan calon istri. Nah, persoalannya adalah apakah si wanita tadi, calon istri tadi, setuju kalau dinikahi dengan pria yang memperkosanya. Nah, kalau ada persetujuan, tidak apa-apa dilangsungkan ya. Tapi kalau nggak ada persetujuan, nah, karena dia sudah merasa disakiti ya, dizalimi, dia nggak mau ya nggak bisa dinikahkan karena dasarnya perkawinan harus ada persetujuan. Kalau keduanya setuju, maka bisa dinikahkan dengan pria yang memerkosa wanita tersebut. Demikian Mas jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Baik, sudah jelas ya. Nanti kalau rekan-rekan ya ada pertanyaan di masyarakat terkait dengan wanita hamil. Nah, ini kalau menurut hukum Islam jawabannya adalah seperti ini ya, ketentuan pasal 53 ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab beristri lebih dari satu orang atau yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah poligami ya. Nah, apakah Islam membolehkan seorang suami itu beristri lebih dari satu? Jawabannya adalah Islam membolehkan. Bukan menganjurkan ya, tapi membolehkan. Jadi membolehkan. Nah, terkait hal ini dalam peraturan perundang-undangan negara kita ini diatur lebih rinci, diatur lebih lanjut ya. Nah, kita lihat ketentuannya ya. Pertama, terkait dengan perkara poligami ini merupakan pengecualian dari asas monogami. Karena kita tahu dalam undang-undang perkawinan kita ada asas bahwa seorang pria atau seorang suami itu memiliki seorang istri. Jadi monogami. Tapi monogami dalam undang-undang perkawinan itu sifatnya tidak mutlak. Artinya ada kelonggaran, ada pengecualian. Nah, rekan-rekan bisa melihat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, saya singkat UUP ya, Undang-Undang Perkawinan. Di mana di situ dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami atau seorang laki-laki ya untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan. Jadi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, ini menunjukkan ini ada kelonggaran karena di sini ada pengecualian bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu atau poligami ya. Namun perlu diperhatikan ketentuan berikutnya bahwa beristri lebih dari satu itu sifatnya adalah terbatas. Mengapa dikatakan bersifat terbatas? Karena di sini seorang laki-laki atau suami hanya dapat menikahi paling banyak atau sebanyak-banyaknya 4 orang istri dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi hanya dapat menikahi paling banyak atau maksimal ya 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi bukan berarti poligami tidak terbatas ya, bisa menikah dengan 9 istri atau 12 istri, ini nggak bisa. Maksimal hanya 4. Ini dasarnya dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 ya. Nanti kalau rekan-rekan ya
membaca Al-Quran ya, bagi yang Muslim terutama ya, ini bisa diketemukan ketentuannya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 ya. Seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang istri, tapi maksimal adalah 4 ya. Nah ini. Nah ketentuan berikutnya, bahwa kalau seorang suami ingin beristri lebih dari 1 atau melakukan poligami, maka hal itu harus dengan izin dari pengadilan agama. Harus dengan izin dari pengadilan agama ya, bukan pengadilan negeri ya. Karena khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, terkait dengan izin poligami itu pengajuannya adalah ke pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Dan di sini izin dari pengadilan agama akan diberikan bila suami tersebut telah memenuhi alasan dan syarat hukum yang ditentukan. Ingat, jadi ada 2 hal yang harus dipenuhi, yaitu harus memenuhi alasan pertama, dan yang kedua harus memenuhi syarat. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, yaitu alasan dan syarat. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, dalam hal apakah pengadilan agama bisa memberikan izin bagi seorang suami yang ingin menikah lebih dari 1? Nah, ini jawabannya. Saya lanjutkan. Nah, alasan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam kompilasi hukum Islam, yaitu ada 3. Yaitu pertama, seorang suami itu dapat beristri lebih dari 1 dengan alasan pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jadi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nah, kewajiban istri itu apa ya? Apa mencuci, masak? Nah, bukan itu ya. Nah, kalau rekan-rekan mencermati putusan-putusan pengadilan terkait masalah ini, bahwa dalam praktek yang dimaksud istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah sebagian besar terkait dengan ketidakmampuan istri melayani suami dalam hubungan seksual atau hubungan suami istri. Jadi kalau dalam praktek sebagian besar atau kebanyakan ya, ini dalam hal si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya terkait dengan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Jadi maaf ya, misalnya istri mengalami kelainan ya, misalnya frigid ya, istrinya dingin ya, tidak punya nafsu, tidak punya gairah terhadap suami ya, atau ada cacat yang terkait dengan alat reproduksinya ya, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat kasus-kasus, melihat dalam direktori putusan ya dari Mahkamah Agung ya, nanti bisa dicek ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, alasan untuk berpoligami yaitu dalam hal istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, cacat badan seperti apa? Atau penyakit seperti apa? Nah, ingat, ini dikaitkan dengan yang pertama. Yaitu bahwa cacat badan atau penyakit tadi adalah cacat badan atau penyakit yang menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Jadi misalnya istri menderita sakit ya, koma ya, yang berkelanjutan, yang lama, atau mengalami kelumpuhan ya. Nah, sehingga untuk melaksanakan
kebutuhan dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi untuk melayani suami ya. Nah, istri yang koma, istri yang lumpuh ya, nah ini bisa menjadi alasan suami untuk mengajukan izin poligami. Tapi kalau hanya sakit yang sepele ya, misalnya sakit masuk angin atau sakit gatal-gatal, ya itu nggak bisa ya dijadikan alasan untuk poligami. Karena sakit gatal, sakit yang masuk angin kan tidak menghalangi si istri untuk menjalankan kewajibannya. Demikian juga cacat badan, tidak sembarang cacat badan ya. Cacat badan misalnya istri kecelakaan ya, sehingga jari kelingkingnya putus ya misalnya. Nah ini kan dengan putusnya jari kelingking istri itu kan ya tidak menghalangi si istri untuk menjalankan kewajiban, kan sepele ya itu. Nah ini tidak bisa jadi alasan untuk suami mengajukan izin poligami ya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yaitu dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, terkait yang ketiga ini harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli. Ya, misalnya surat keterangan dari dokter ahli kandungan. Karena belum tentu dalam rumah tangga ya, kok sudah sekian tahun belum punya momongan, belum tentu istri yang mandul, maaf, istri yang tidak bisa melahirkan keturunan. Bisa juga ketidakhadiran momongan atau anak tadi karena faktor si suami. Bisa si suami yang memang tidak subur ya sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari yang ahli, dokter ahli kandungan. Nah pengalaman kami juga pernah memeriksa ya kasus ini. Waktu saya jadi tim BINAP ya UGM ya, yang pernah mengalami menangani kasus dosen ya di UGM, bukan di Fakultas Hukum ya, tapi di UGM mengajukan izin poligami. Alasannya apa? Karena istrinya nggak bisa melahirkan keturunan ya. Nah kita cek ya, kita cek bukti-buktinya dan betul berdasarkan hasil ronsen dan yang lainnya, begitu diketahui ada miom ya, semacam apa ya benjolan atau apa di rahim istri ya, yang mana itu menghalangi yang bersangkutan untuk punya keturunan. Ya. Nah sehingga waktu itu ya kita merekomendasikan pada pimpinan karena kalau mau berpoligami, kalau PNS kan harus ada izin atasan ya. Nah kalau dosen UGM ya harus izin rektor UGM. Nah rektor akan memberikan izin kalau memang ada alasan. Ya. Nah kita tim bina waktu itu yang dibentuk ya, kita periksa betul ya. Ada bukti yang bersangkutan memang ada faktor yang menyebabkan yang tidak bisa melahirkan keturunan ya. Nah, jadi hanya 3 hal ini yang bisa menjadi alasan poligami. Dan alasan poligami ini sifatnya adalah alternatif. Artinya tidak mesti semuanya dipenuhi, cukup salah satu saja ya. Mungkin alasan yang pertama, atau mungkin alasan yang kedua, atau mungkin alasan yang ketiga. Jadi sifatnya alternatif. Cukup dipenuhi salah satu, tidak harus semuanya ya. Dan alasan ini bersifat limitatif, jadi tidak boleh ditambah dengan alasan lain ya. Wah, suami mengada-ada ya, mau izin poligami karena istrinya nggak cantik lagi ya, sudah ya karena berumur ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa. Ini sifatnya limitatif, terbatas ya. Sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang nggak jelas, boleh ya bertanya ya. Nah, berikutnya, dalam hal pengajuan izin poligami, di samping harus memenuhi alasan, juga harus memenuhi syarat. Tidak cukup alasan saja, tapi syarat juga harus dipenuhi. Nah, syaratnya apa untuk berpoligami? Nah, pertama, kalau suami ingin berpoligami, harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya. Nah, persetujuan tadi bisa lisan atau bisa juga tertulis. Nah, kalau persetujuannya berupa tertulis, ya sifatnya tertulis, maka harus dikuatkan secara lisan di muka pengadilan agama. Saya singkat PA ya. Ya harus ada persetujuan.
Jadi suami kalau mau poligami harus minta persetujuan istrinya, mau enggak dia dimadu ya, menyakitkan ya. Makanya dalam Islam kan tidak semua laki-laki itu berpoligami ya, jaga perasaan istri ya. Nah, jadi ini, jadi harus ada persetujuan istri. Dia mau tidak dipoligami, dimadu ya. Nah, maaf persetujuan ya, ini bisa lisan, bisa tertulis. Kalau persetujuan itu sifatnya tertulis, maka harus dikuatkan secara lisan. Karena untuk mengantisipasi ya, jangan sampai yang menyiapkan konsep persetujuan suami ya, menyiapkan draftnya ya, persetujuan istri untuk poligami ya. Nah, ketika istrinya tidur ya, nah diambil jempolnya ya, distempelkan di persetujuan tadi. Nah, padahal istri merasa enggak memberikan cap jempol ya. Nah, makanya ini harus dikuatkan lagi di muka pengadilan agama ya. Ini syarat pertama ya. Syarat yang kedua untuk berpoligami yaitu harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Jadi harus ada kepastian atau ada jaminan ya bahwa suami itu mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Jadi kalau berpoligami dalam tanda petik ya, dalam tanda petik suami itu harus kaya ya. Nah kalau suami itu penghasilannya aja pas-pasan ya, per bulan hanya penghasilannya 600.000 ya, sudah punya istri 1, anaknya 4 ya, kok mau poligami ya nanti anak-anaknya mau dikasih makan apa ya, dikasih nafkah apa ya. Nah jadi ini syarat yang kedua ya. Nah, syarat yang ketiga yaitu ada pernyataan bahwa suami akan berlaku adil. Ini syarat yang paling utama yaitu suami harus mampu berlaku adil. Nah, adil di sini ini menyangkut 3 aspek. Pertama, yaitu adil dari segi materi. Adil dari segi materi. Jadi kalau istri pertama dikasih rumah tipe 70 misalnya ya, istri kedua ya rumah tipe 70 ya atau sebanding ya. Dan sampai istri kedua dikasih rumah tipe ya 24 RSSS ya, rumah sangat sederhana ya dan sangat sempit sekali sehingga sangat sumuk. Ini kan nggak adil ya. Jadi adil dari segi materi. Adil tidak mesti harus sama ya, adil itu proporsional ya. Nah, aspek yang kedua yaitu adil dari segi imaterial. Aspek adil dari segi aspek imateri, yaitu maksudnya adalah adil dalam memberikan cinta atau kasih sayang. Jadi samping materi juga imateri harus adil, yaitu dalam hal cinta dan kasih sayang. Jangan sampai istri yang muda sangat disayang, sementara istri yang pertama ya dibiarkan terlunta-lunta ya, seperti layangan putus, ini kan nggak adil. Adil diperlakukan dengan adil, walaupun tidak bisa dengan rumus bahwa pasti 50% ya. Nah, karena ini masalah hati ya. Nah, adil yang ketiga itu adil dari segi membagi waktu giliran. Membagi waktu giliran. Nah, misalnya suaminya 2, istrinya 2 ya. Nah, ini seminggu kan ada 7 hari ya. Nah, kisah adil ya. Iya. 3 hari untuk istri pertama, 3 hari untuk istri kedua, yang 1 hari istirahat ya. Ini adil ya. Jadi jangan sampai yang istri kedua, istri muda dikasih 6 hari, istri yang tua hanya 1 hari. Ini kan nggak adil. Ini harus adil ya. Dan ini dalam praktek pengadilan, ini sudah ada form ya, ada formulir atau form yang harus diisi suami kalau dia mengajukan izin poligami, bahwa dia akan berlaku adil. Nah, kemudian ada syarat tambahan menurut buku 2 Mahkamah Agung, yaitu harus ada permohonan penetapan harta bersama atau harta konogini ya dengan istri sebelumnya. Nah, sekali lagi ketentuan yang penting adalah ketentuan tambahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, syaratnya hanya 1, 2, dan 3. Adapun syarat tambahan dari Mahkamah Agung. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk syarat poligami ini sifatnya kumulatif. Artinya apa? Artinya harus dipenuhi semua. Jadi syarat ini sifatnya kumulatif. Artinya harus dipenuhi semua. Beda dengan alasan poligami tadi yang di atas tadi ya. Kalau alasan poligami itu sifatnya alternatif. Artinya cukup dipenuhi salah satu sudah mencukupi ya. Tapi kalau syarat itu sifatnya kumulatif. Artinya harus dipenuhi semuanya ya. Baik, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan. Kalau ada yang belum jelas, monggo silakan ya. Oke, jelas ya? Kita lanjut ya. Nah, tadi telah disampaikan bahwa ya salah satu syarat bagi suami yang akan poligami yaitu harus ada persetujuan dari istri. Harus ada persetujuan dari istri. Ya. Namun demikian, persetujuan dari sini ada pengecualiannya. Hanya tidak diperlukan dalam kondisi tertentu. Nah, kapankah persetujuan istri ini tidak diperlukan? Ya. Pertama, persetujuan istri tidak diperlukan dalam hal istri tidak mungkin dimintai persetujuannya. Jadi istri tidak mungkin dimintai persetujuannya. Misalnya apa? Misalnya istrinya dalam kondisi koma, pingsan ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya suami minta persetujuan istri padahal istrinya koma ya. Kan ada kasus ya, di mana istri itu koma tidak hanya 1 jam 2 jam, tapi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan ya. Nah, mungkin rekan-rekan pernah baca ya kasus karena ini ya, jadi pembiusan yang tidak sempurna waktu itu ya, sehingga mengakibatkan istri malah pingsan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Sampai karena hampir putus asa, suami mengajukan permohonan eutanasia ya, agar istrinya disuntik mati saja daripada dia itu ya menderita berkepanjangan ya. Nah, jadi ini pertama, istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, ya, misalnya sakit itu tadi ya, pingsan atau koma yang berkelanjutan. Yang kedua, persetujuan istri juga tidak diperlukan dalam hal istri tidak cakap hukum, sehingga tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian. Jadi istri tidak cakap hukum sehingga tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian. Misalnya misalnya istri menderita gangguan jiwa, misalnya sakit gila. Namanya gila atau sakit jiwa itu kan nggak cakap ya, dia nggak waras ya. Sehingga mungkin dia diminta persetujuan untuk dipoligami, untuk dimadu ya. Karena dia ke dalam keadaan tidak waras, tidak sadar ya. Nah, jadi ini kondisi yang kedua yang memungkinkan suami tidak perlu persetujuan istri ya. Dan yang ketiga, persetujuan istri juga tidak diperlukan dalam hal istri meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar berita dan penjelasan. Jadi istri meninggalkan tempat kediaman bersama 2 tahun atau lebih ya, berturut-turut tanpa ada kabar, berita, dan penjelasan. Jadi istrinya pergi ya, karena kagul atau karena apa ya. Atau kalau dalam lagu campur sari itu katanya karena istrinya ya hanya pamit beli tempe di pasar ya, tapi nggak pernah kembali ya, sehingga muncul lagu Ndang Balio Sri ya. Nah, jadi kalau istri nggak ada di tempat 2 tahun atau lebih ya, tanpa ada kabar berita itu nggak mungkin suami minta persetujuan. Maksudnya nggak diketahui kok tempat tinggalnya di mana ya.
Nah, sehingga dalam kondisi yang ketiga ini persetujuan istri tidak diperlukan ya. Dan yang ketiga, terakhir yaitu alasan lain yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Jadi mungkin ada kondisi khusus lainnya yang tidak tercakup di sini. Nah, ini bisa ditetapkan oleh pengadilan agama. Jadi ini kasus poligami ya. Jadi gimana kalau alasan poligami terpenuhi ya? Mungkin ya istri tidak bisa melahirkan keturunan dan terbukti ya ada bukti valid sah ya. Tapi ketika istri dimintai persetujuan oleh suaminya, istri tetap enggak mau memberikan persetujuan. Nah, dalam kasus ini, kalau alasan terpenuhi tapi istri nggak mau memberikan persetujuan, maka persetujuan bisa diberikan oleh pengadilan agama. Tapi tentu saja melalui proses persidangan ya, harus dibuktikan ya, alasannya apa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, kalau ada pertanyaan monggo ya. Kalau ada yang belum jelas terkait dengan poligami, monggo. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada chat satu ya, saya lihat. Ya, ada pertanyaan dari rekan kita. Kalau suami itu poligami ya, nah ternyata dalam prakteknya suami tidak berlaku adil ya. Nah, apakah istri boleh menggugat dengan alasan suaminya tidak berlaku adil? Nah, ini bisa. Jadi kalau memang ada syarat yang tidak dipenuhi ya, ternyata setelah berpoligami suaminya tidak berlaku adil ya. Misalnya dia menelantarkan istri yang pertama, istri yang tua ya, sementara yang disayang istri kedua ya. Dia lebih dicintai, dikasih materi yang lebih banyak ya. Nah, istri pertama yang merasa diperlakukan tidak adil bisa mengajukan gugatan. Kemana? Ke pengadilan agama. Nah, apakah bisa berujung gugatan cerai? Bisa, mungkin ya, mungkin. Kalau karena faktor ketidakadilan tadi menyebabkan percekcokan, ya, pertengkaran terus-menerus, ya, pertengkaran terus-menerus itu menjadi alasan untuk pengajuan gugat cerai, ya, karena faktor ketidakadilan tadi, ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan yang lain, ya. Jika istri koma dan ada pengajuan istri, ya, apa berarti yang memberikan izin itu pengadilan atau mungkin izin dari keluarga istrinya, Pak, ya? Baik ya, ini pertanyaan bagus. Kalau istrinya koma, pingsan ya, kan nggak mungkin memberikan persetujuan ya, diminta persetujuan. Maka dalam kasus ini yang memberikan persetujuan nanti adalah pengadilan, bukan keluarga dari istri. Jadi izinnya adalah dari pengadilan, bukan dari keluarga istri. Ya, jadi ini. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi ya. Nah, apakah untuk berpoligami selain harus meminta persetujuan istri terkait, apakah perlu mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak istri yang akan dipoligami maupun istri yang akan dinikahi ya? Nah, jawabannya adalah yang diminta persetujuan adalah istrinya secara pribadi. Jadi persetujuan dari istri secara pribadi, bukan keluarga istri. Bukan keluarga istri, karena yang punya apa istilahnya ya, legal standing itu kan si istri ya. Maka persetujuan ada dari si istri, bukan keluarga dari si istri ya. Nah, kita lanjutkan ini kok kelihatannya menarik ya, banyak pertanyaan. Pertanyaan berikutnya ya. Dalam poligami, suami hanya boleh memiliki istri maksimal 4 orang. Nah, kalau untuk menikah, wah ini, sebentar, yang tadi belum bisa. Apakah seorang memiliki batas berapa kali boleh menikah menurut Islam maupun hukum pernikahan nasional? Nah, kalau pertanyaan apakah ada batas berapa kali boleh menikah, ini nggak ada batas. Nggak ada batas, Mbak atau Mas ya.
Ya, nggak ada batas mau menikah sekali atau 2 kali, yang dibatasi adalah jumlahnya, jumlah istri ya. Jumlah istri maksimal 4 dalam waktu yang bersamaan. Beda ya, gimana kalau nanti misalnya dia sudah punya 4 istri, istri yang ada salah satunya meninggal ya, bolehkah dia menikah lagi? Boleh, karena kan tinggal 3 istrinya ya. Dia boleh nikah lagi sehingga 4 ya. Nah, kalau sudah punya 4 istri, kok nikah lagi yang kelima, nanti pernikahan yang kelima itu batal demi hukum. Karena maksimal hanya 4 ya, hanya 4 ya. Jadi itu. Tapi kalau istri nggak boleh punya suami lebih dari 1 ya. Kalau istri hanya boleh bersuami 1 ya. Saya lanjutkan ya. Izin tanya Pak, dalam prakteknya contoh dari alasan lainnya. Nah, ini saya belum menemukan contoh alasan poligami lain yang ditetapkan oleh pengadilan agama ya. Kan ini faktor khusus ya, faktor khusus. Kebanyakan kasus poligami alasannya adalah satu di antara 3 tadi. Mungkin istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Mungkin istri menderita sakit atau cacat badan yang itu berat tadi ya, nggak bisa disembuhkan tadi ya. Atau karena tidak bisa melahirkan keturunan. Adapun alasan lain, maaf kami belum pernah menemukan ya, seperti apa ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan ya searching di internet kalau menemukan alasan lain, malah bisa share di sini ya, kita saling belajar. Bisa saling belajar. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan berikutnya, ya. Nah, apabila alasan berpoligami tidak yang terpenuhi sama sekali, tetapi suami mendapat selain istri, apakah pengadilan akan mengabulkan poligami ya? Iya, ini baru diliti mahasiswa saya, Mbak. Ini untuk penulisan hukum ya, untuk skripsi ya. Ada beberapa putusan pengadilan yang dia teliti, ternyata alasannya itu tidak ada, tapi istri memberikan persetujuan suami untuk berpoligami. Dalam praktek pengadilan itu mengabulkan permohonan poligami. Walaupun alasannya, nah ini yang ini masih diteliti masih saya. Alasannya apa? Dia baru wawancara ke hakim yang bersangkutan. Nah, yang saya tangkap ini belum selesai penelitiannya ya. Ini karena alasan pengadilan agama mengabulkan karena ini memberikan kemaslahatan. Ya maaf ya, maaf ya. Ini karena suami tersebut ini kan punya kelainan seksual, maaf ya. Dia itu punya libido yang tinggi ya, dia itu hiperseks ya. Nah sehingga dia tidak cukup dengan 1 istri. Nah daripada dia melampiaskan ke wanita lain yang tidak sah ya, yang tidak halal ya, maka pengadilan kemudian mengizinkan yang bersangkutan untuk berpoligami. Nah alasan suami hiperseks itu kan nggak ada ya. Dalam alasan tadi ya, tapi dalam praktek di pengadilan itu dikabulkan. Nah, ini baru diteliti, skripsinya belum jadi, belum selesai. Ya, gitu rekan-rekan. Wah, ini cukup banyak pertanyaannya ya. Ya, oh ya. Nah, terkait dengan ini, apakah pertimbangan anak dan keluarga tidak menjadi faktor konsideran utama? Apakah hanya pertimbangan seorang yang hendak menikah saja? Mohon penjelasannya ya. Nah, memang dalam praktek ini untuk poligami yang diminta pertimbangan hanya si istri. Si anak ya, dalam sepengetahuan saya tidak pernah dimintai pertimbangan oleh hakim majelis hakimnya. Apakah setuju kalau bapakmu punya ibu lagi, punya istri baru lagi ya? Enggak. Jadi dalam praktek putusan-putusan yang saya baca, ini faktor pertimbangan anak dan keluarga itu kok tidak disinggung oleh majelis hakim ya dalam konsideran putusannya ya. Jadi hanya faktor istri yang akan dipoligami maupun calon istri yang mau diperistri lagi ya. Jadi itu dalam praktek ya. Ya ini wah coba ini kami namil ya. Terkait kawin hamil tadi, selain jika menikah harus persetujuan kedua belah pihak. Bagaimana jika wanita hamil di bulan nikah ini memang tidak mau menikahi laki-laki yang menghamilnya karena alasan sang suami belum mapan dan keberadaannya buruk dan lebih memilih calon yang dipilih orang tuanya. Apakah
pernikahan mereka dikatakan tidak sah berdasarkan KHI? Ya, jadi gini, jadi wanita hamil itu hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Lalu gimana kalau dia nggak suka dengan pria yang menghamilinya ya, karena faktor karakter atau watak atau faktor ekonomi atau alasan lain? Bolehkah dia menikah dengan laki-laki lain? Nah, terkata ini boleh, tapi harus dia melahirkan anak dulu. Jadi nggak boleh kalau dia dalam kondisi hamil, dia menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamili. Nggak boleh. Jadi harus nunggu kelahiran anak. Baru setelah anaknya lahir, ya baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Mengapa demikian? Mengapa kok dia nggak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya? Tidak menghamilinya. Karena hadis Nabi menyatakan, tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari kiamat itu menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Ini menyiramkan tanamnya pada orang lain. Nah, wanita hamil itu kan ibaratnya sudah punya tanaman dari orang lain ya. Maka laki-laki yang tidak menghamil nggak boleh menyiramkan airnya. Maaf ya, maksud saya adalah spermanya ke wanita hamil tadi. Jadi kalau mau nikah dengan laki-laki lain ya, nunggu dulu lahir anak baru boleh menikah dengan laki-laki lain ya. Nah, ini cukup banyak. Ya, oke. Nah, nah pertanyaan kayak ini. Kalau berkaitan dengan PSK yang mungkin kesulitan untuk mengetahui anak siapa yang ada dalam kandungannya, dan dia ingin menikah sebelum anak itu lahir, itu bagaimana ya Pak? Apakah terpaksa harus menunggu setelah anak lahir? Nah, ini yang problem ya, problem. Ini pernah dibahas ya waktu ada workshop ya, atau apa ya, diskusi ya. Nah, jadi kalau ya maaf ya, ini wanita itu dia berhubungan tidak hanya dengan satu laki-laki, tapi dengan banyak laki-laki. Nah, sehingga dia hamil dan kesulitan, ini bapaknya siapa ya? Ini nggak boleh dengan cara undian ya, diundi siapa yang beruntung menikahi, nggak boleh. Harus dipastikan bahwa anak yang dikandung tadi betul-betul dari si laki-laki ini, laki-laki X yang mau menikahi. Cuma masalahnya ini kan harus dengan tes DNA, dan tes DNA itu sulit ternyata ya, sulit karena apa? Karena anaknya belum lahir kan nggak mungkin diambil DNA-nya ya. Ini problemnya. Problem memang problem kalau yang yang menghamili tidak hanya satu tapi banyak, itu memang rumit ya, rumit. Nah, ini pertanyaan cukup banyak ya. Ini waktunya terbatas. Kita masih punya waktu 7 menit ya. 7 menit. Ya, oke. Saya tanggapi lainnya ya, coba. Nah, kalau kasusnya suami mengambil wanita lain, apakah termasuk alasan khusus poligami? Ini tidak. Tidak. Nah, ini yang kadang-kadang itu menjadi fait accompli ya. Menyudutkan si istri pertama ya. Wah, saya sudah terlanjur mengamili wanita lain ya. Dia minta pertanggungjawabannya ya. Maka mohon izin, mohon persetujuan untuk saya menikah lagi dengan yang saya hamili tadi. Nah, ini tidak. Tapi sekali lagi dalam praktek di pengadilan, nah kadang-kadang ini diizinkan oleh pengadilan. Kenapa? Karena faktor kemaslahatan ya. Faktor kemaslahatan ini kasihan ya, daripada dia lahir anak yang tidak anak luar kawin statusnya karena nggak punya ayah ya, makanya diizinkan. Nah, ada putusan pengadilan yang seperti itu ya. Baik, satu lagi pertanyaan ya, waktunya terbatas. Nah, apakah alasan dan syarat perpoligami ini hanya berlaku untuk pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan atau KHI? Atau alasan ini juga berlaku untuk pernikahan siri? Nah, yang saya jelaskan tadi adalah alasan untuk pernikahan yang sah, bukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Nah, kalau nikahnya sah ya, sah secara negara maksudnya, ini kan harus melalui proses izin dari pengadilan. Dan pengadilan akan memberikan izin kalau alasan dan syarat terpenuhi. Nah, kadang-kadang di masyarakat ada juga ini merasa si suami itu sulit memenuhi alasan atau syarat tadi. Nah, dan kalau mengajukan ke pengadilan kemungkinan bisa ditolak ya. Maka dia mengambil langkah nikah siri dengan istri yang kedua yang diamini tadi ya. Nah, sekali lagi terhadap perkawinan seperti ini
ini walaupun secara agama sah, tapi secara negara tidak diakui. Sehingga dikatakan nikah di bawah tangan itu adalah tidak punya kekuatan hukum. Tidak punya kekuatan hukum. Ya, itu dulu ya, yang lainnya cukup banyak ini ya. Ya, oke, hampir sama ya. Oke ya, terima kasih atas respon rekan-rekan mahasiswa ya. Berarti topik poligami topik yang menarik ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, poligami bukan dianjurkan, tapi dibolehkan ya, dibolehkan dalam Islam. Supaya tidak salah persepsi. Nah, oke, saya lanjut ke harta kekayaan dalam perkawinan ya. Ya. Nah ini slide terakhir sebelum kita akhiri kuliahnya ya, karena waktunya hanya 50 menit ya. Nah, bentuk harta kekayaan dalam perkawinan ya. Nah, dalam perkawinan itu dikenal dua macam harta, yaitu pertama yang dimaksud dengan harta pribadi dan yang kedua yang disebut dengan harta bersama atau harta gonogini. Ya. Jadi harta perkawinan itu ada dua, ada harta pribadi atau harta gono atau harta gawan ya bahasa adatnya ya. Dan ada harta bersama atau harta gonogini atau syirkah bahasa Arabnya ya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu harta pribadi. Nah, apa yang termasuk ke dalam kategori harta pribadi? Nah, yang masuk kategori harta pribadi, pertama adalah harta bawaan masing-masing. Itu dari suami maupun istri. Nah, apa harta bawaan? Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan. Jadi harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau diperoleh suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan. Misalnya suami sebelum menikah, dia sudah bekerja dan punya penghasilan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk tabungan ya. Nah, tabungan suami tadi adalah harta pribadi karena ini masuk harta bawaan karena diperoleh sebelum menikah. Demikian juga misalnya istri sebelum menikah dengan suaminya dia telah bekerja dan dari hasil pekerjaannya dibelikan tanah. Nah, tanah dari istri tadi adalah harta bawaan sehingga ini masuk statusnya adalah harta pribadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang masuk kategori harta pribadi adalah harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau wasiat yang didapatkan sebelum maupun selama perkawinan. Ya. Jadi yang kedua adalah masuk kategori harta pribadi ya. Harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau wasiat, baik yang diperoleh sebelum pernikahan maupun selama pernikahan. Ini yang kedua ini juga masuk harta pribadi. Harta pribadi. Walaupun diperolehnya setelah perkawinan. Tapi karena ini warisan, hibah, dan wasiat, walaupun setelah perkawinan diperolehnya ini tetap masuk kategori harta pribadi. Dan untuk harta pribadi, ini statusnya adalah di bawah penguasaan masing-masing. Kecuali diperjanjikan lain. Jadi harta pribadi itu kan dimiliki sendiri-sendiri. Harta pribadi suami ya dimiliki suami, harta pribadi istri ya dimiliki istri.
Sehingga masing-masing di bawah penguasaannya sendiri-sendiri, masing-masing. Harta pribadi suami ya dikuasai suami, harta pribadi istri ya dikuasai istri. Karena itu milik terpisah ya, dimiliki sendiri-sendiri. Ya. Kecuali diperjanjikan lain, sehingga nanti habis bicara harta nanti atau besok ya, kita akan berbicara tentang perjanjian terkait dengan harta perkawinan. Jadi mungkin nanti bisa diperjanjikan lain, yaitu harta pribadi dicampur. Sehingga nanti kita kenal adanya perjanjian percampuran harta pribadi. Nah, ini pengecualian ya. Jadi prinsipnya harta pribadi itu terpisah ya. Artinya dimiliki sendiri, dikuasai sendiri. Nah, yang kedua adalah harta bersama atau harta gonogini. Nah, kalau harta bersama atau harta gonogini, ini adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Jadi ini diperolehnya adalah selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Jadi sepanjang diperoleh selama perkawinan itu masuk kategori harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa ya. Jadi misalnya setelah nikah yang bekerja hanya suami, sementara si istri mengurus rumah tangga. Nah, apa yang diperoleh suami dari kerjanya tadi selama pernikahan itu adalah masuk ke harta bersama. Masuk ke harta bersama. Atau sebaliknya yang kerja istri. Istri berdagang ya, sementara suaminya mengurus rumah ya. Nah, apa yang diperoleh istri tadi selama nikah itu masuk kategori harta bersama. Atau suami dan istri kedua-duanya bekerja. Nah, apa yang diperoleh selama nikah itu adalah masuk kategori harta bersama. Tanpa mempersoalkan terdaftar nama siapa. Karena bisa jadi suami yang kerja dan dari hasil kerjanya itu dibelikan tanah, dan tanah tadi sertifikatnya atas nama suami. Nah, walaupun atas nama suami, tapi karena diperoleh selama pernikahan itu masuk kategori harta bersama. Kecuali ini tadi warisan di bawah wasiat, kalau itu jelas pribadi, bukan harta bersama. Dan untuk harta bersama itu statusnya adalah dimiliki bersama. Nah, statusnya itu milik bersama, maka hanya dapat dialihkan atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi hanya dapat dialihkan atas persetujuan kedua belah pihak. Baik rekan-rekan ya, waktunya sudah habis, supaya kita tidak melanggar ketentuan ya. Kita akhiri kuliahnya, insya Allah.